Marilah kita berdoa. Berkati kami Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, yang menjadi kekuatan, menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Masih tetap semangat? Masih dalam sukacita? Masihkah kita dalam pengharapan kita? Jangan sampai kita kehilangan semangat dan pengharapan dalam hidup ini. Kalau kita kehilangan harta, itu masih biasa. Kalau kita kehilangan kesehatan kita atau ada penyakit-penyakit dalam tubuh kita, kita memang sedang kehilangan beberapa hal dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kehilangan pengharapan dan semangat dalam hidup kita, maka kita sedang kehilangan hidup itu sendiri. Jadi oleh karena itu jangan pernah kehilangan harapan dan semangat dalam hidup ini. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini, tetapi semangat dan pengharapan kita tidak boleh hilang. Karena hanya itu yang bisa meneguhkan dan menguatkan kita dalam hidup kita ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal 85 ayat yang ketiga. Dia katakan demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita ini adalah satu doa dan harapan pemulihan. Saudara-saudara, satu kebutuhan dalam hidup kita adalah dipulihkan. Dipulihkan dari penyakit. Kalau ada orang yang mengalami sakit penyakit, hanya satu permohonan dan permintaan, yaitu pulih dan disembuhkan. Hanya orang-orang yang merasakan sakit dan menderita karena penyakit, itu yang sangat-sangat bisa mengerti kebutuhan akan kesembuhan dan pemulihan. Yang kedua, dipulihkan dari ekonomi. Pada saat ini ada begitu banyak orang yang ekonominya terpuruk. Dan ketika dia mengalami penderitaan karena ekonomi, hanya satu yang dia butuhkan, yaitu pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, biasanya pemulihan hubungan-hubungan yang retak. Kalau kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga atau suami dan istri, begitu juga dengan hubungan dengan mertua, dengan sanak saudara, abang adik, kakak, atau dengan tetangga, atau dengan keluarga-keluarga yang jauh. Hanya satu kebutuhan kita, yaitu pemulihan. Segala hubungan-hubungan kita itu bisa dipulihkan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang sangat kita butuhkan dalam pemulihan, yaitu terutama pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan saat ini konteksnya yaitu bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan. Dan mereka menderita, mereka sengsara, mereka betul-betul bergumul sekali di situ. Mereka merasa bahwa Tuhan itu sudah jauh. Mereka merasa bahwa Tuhan itu bahkan tidak mau lagi melihat mereka. Sehingga hanya satu keinginan mereka, yaitu pemulihan. Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya itu yang dikatakan tadi, engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Jadi satu kebutuhan manusia, yaitu ketika dia diampuni. Makanya orang yang diampuni Tuhan
dia pasti akan merasa sukacita. Dia akan merasa bahagia. Orang-orang yang diampuni pasti hidupnya penuh dengan kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan. Dan saudara-saudara, melalui itu juga kita harus mengampuni orang lain juga. Sama seperti Yesus sudah mengampuni kita. Dan ini pelajaran yang terus-menerus kita harus lakukan dalam hidup ini, supaya kita mampu untuk mengampuni. Sekalipun kadang-kadang kemanusiaan kita yang sering keluar atau menonjol, tapi kita terus mau diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kita jangan mengandalkan kemanusiaan kita. Sebab kita tidak akan mampu untuk menerima orang lain, dan apalagi mengampuninya dengan segala kekurangan dan kesalahan-kesalahannya. Itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah caranya supaya Tuhan boleh mengampuni hidup kita dan boleh memulihkan? Kalau kita dalam keadaan yang tidak nyaman, kalau kita mengalami terus pergumulan, kalau kita mengalami sakit penyakit, kalau kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan kita, memang kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, supaya hidup kita dipulihkan? Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, supaya kita tahu bagaimana caranya supaya hidup kita dipulihkan. Tentunya pasti kita mau hidup kita dipulihkan, bukan? Makanya mari lihat firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, ada 3 syarat bagaimana supaya kita dipulihkan. Yang pertama sekali yaitu merendahkan diri. Jangan menjadi angkuh dan sombong. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Orang yang sombong dan angkuh selalu mengandalkan pikirannya, mengandalkan manusia, mengandalkan dunia ini. Kalau ada orang yang memiliki saudara yang kuat, yang hebat, memiliki jabatan yang tinggi, kadang-kadang kita selalu saja lebih meyakini itu yang bisa membantu kita. Sehingga sering sekali kita tanpa sadar melupakan Tuhan dan tidak bermohon lagi kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan benci dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan angkuh. Dia hanya mau melihat dan wajahnya akan tertuju hanya kepada orang-orang yang rendah hati. Makanya Tuhan akan pulihkan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahnya Tuhan. Orang-orang yang berdoa berarti memasrahkan dirinya ke hadapan Tuhan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan selalu mencari wajahnya Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jadi berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepadanya. Sambil terus mencari Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan dipulihkan. Engkau akan diberkati. Engkau akan diberikan banyak hal yang kadang-kadang di luar pengertian dan akseptasi kita.
Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang luar biasa dan berkat-Nya kepada kita. Mulai saat ini, mari kita buktikan dulu, uji dulu dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Itu firman Tuhan. Ketika orang-orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhannya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini kita perlu uji, bukan asal-asal saja firman Tuhan ini. Cari, coba, uji. Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan berkat-berkat-Nya kepada kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, tanpa bisa kita pikirkan, Tuhan sedang memberikan jalan pemulihan kepada kita. Yang ketiga, yaitu menjauhkan kejahatan, berbalik dari segala kejahatan-kejahatan. Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Orang-orang yang selalu memfitnah, orang-orang yang selalu membenci, orang-orang yang selalu berkata-kata kotor, orang-orang yang tidak sopan, orang-orang yang selalu saja menghina orang lain, selalu saja merendahkan orang lain. Jauhkanlah itu. Tinggalkan semuanya. Jadilah menjadi orang yang baik. Percayalah, hidupmu akan dipulihkan. Engkau sedang membutuhkan pemulihan apa? Maka Tuhan akan mendengar kita dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa pasrah kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya, dan kalau kita berbalik dari segala kejahatan-kejahatan kita, niscaya kita akan menerima pemulihan itu dari Tuhan. Dan jangan ragu-ragu, tetap percaya. Itu ya juga yang membuat kita menjadi semangat, termasuk saya. Jujur, dari sudut fisik, sekarang saya sangat-sangat lemah. Saya tidak tahu, ya, saya mengalami penurunan kesehatan pada belakangan-belakangan ini. Tetapi terus terang semangat saya untuk memberitakan firman Tuhan tidak pernah sedikit pun surut. Karena apa? Karena saya mau merenungkan terus hari lepas hari bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan saya mensyukuri semuanya berkat demi berkat Tuhan yang hadir buat saya. Dan saya juga boleh berbagi berkat ini, rasa syukur ini kepada setiap orang, supaya orang juga mengingat akan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita harus membagikan keselamatan yang sudah kita terima, sukacita yang sudah kita terima, berkat demi berkat yang kita terima, dan kita bagikan kepada orang lain. Mungkin bentuknya melalui renungan ini. Dan ini yang memanggil saya untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini betul-betul sungguh-sungguh sangat menguatkan kita, meneguhkan kita. Jadi jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan. Dalam situasi apapun yang terjadi, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap menjadi pengendali. Kadang-kadang sering sekali kehidupan ini terasa seakan-akan kita tidak berdaya dan orang-orang percaya tidak berdaya. Tapi kita mau katakan, Tuhan ada. Dengan situasi negara kita ini pun juga. Ketika radikalisme sekarang menyebar kemana-mana, yakinkan diri kita masing-masing, Tuhan sedang melihat kita. Hanya orang-orang yang teguh dan taat kepada Tuhan dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang akan mampu menghadapi semuanya. Jangan
pernah ragu-ragu dan jangan pernah takut dalam hidupmu. Yang penting kita berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya, dan menjauhkan segala kejahatan-kejahatan. Maka kita akan menerima begitu banyak berkat-berkat. Itu yang dikatakan tadi, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan juga memulihkan negeri mereka. Jadi ada 3 hal juga. Tuhan akan mendengar setiap permintaan-permintaan kita. Dan Tuhan juga mengampuni dosa kita. Dan Tuhan juga memulihkan kita dari setiap apa yang beban berat kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah meneguhkan kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami betul-betul sungguh-sungguh menjadi orang yang rendah hati, orang yang terus membawa diri kami ke dalam tangan Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan juga meninggalkan kejahatan-kejahatan kami, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan, pulihkanlah hidup kami, berkati kami semuanya. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.